Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Anis Anastasia, kemudian ada rekan saya Ro'i Latifah, Lutfiatun Mufidah, dan yang terakhir yaitu ada Liliana Nur Anbia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai toksikologi tindakan umum pada keracunan. Definisi dari keracunan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan keracunan? Keracunan atau intoksikasi menurut WHO adalah kondisi yang mengikuti masuknya suatu zat ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan gangguan kesadaran kognitif, persepsi, afektif, perilaku, fungsi, dan respon psikofisiologis. Kemudian teman-teman sekalian, dalam sumber lain menyebutkan bahwa keracunan itu dapat diartikan sebagai masuknya suatu zat dalam tubuh yang mana zat tersebut dapat menyebabkan ketidaknormalan mekanisme dalam tubuh, bahkan bisa sampai mengakibatkan pada kematian. Kemudian bagaimana cara racun tersebut masuk ke dalam tubuh? Jadi, racun tersebut dapat menyebabkan fungsi mekanisme dalam tubuh kita yang abnormal atau bahkan bisa sampai kepada kematian itu melalui beberapa rute, yaitu bisa melalui rute pencernaan, bisa melalui rute pernafasan, bisa juga melalui intravena atau melalui kulit, dan bisa juga melalui rute yang lainnya. Kemudian untuk keracunan tersebut ada beberapa jenisnya. Menurut cara terjadinya yaitu ada safe poisoning, yaitu di mana keracunan ini terjadi pasien tidak bermaksud untuk bunuh diri, tetapi dia hanya untuk mencari perhatian saja. Kemudian yang kedua ada atepetsuit, yaitu pasien bermaksud untuk bunuh diri. Bisa berakhir dengan kematian, tetapi bisa juga tidak berakhir dengan kematian, atau mungkin dosis yang digunakan itu memang tidak tepat. Kemudian ada accidental poisoning, yaitu keracunan yang merupakan kecelakaan. Jadi tanpa adanya faktor kesengajaan. Kemudian ada homicidal poisoning, yaitu keracunan akibat tindakan kriminal, di mana keracunan ini terjadi atas kesengajaan seseorang untuk meracuni orang lain. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ro'i Latifah. Menurut waktu terjadinya keracunan kronik, keracunan yang gejalanya timbul perlahan dan lama setelah perjalanan karena keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil tetapi terus-menerus dan efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kemudian keracunan akut terjadi mendadak setelah makan sesuatu sering mengenai banyak orang, terutama keluarga, bisa sekampung. Gejalanya seperti sindrom penyakit mual, muntah, diare, konfusi, dan koma. Terus menurut alat tubuh yang terkena, keracunan berdasarkan organ yang terkena, contohnya racun hati, racun ginjal, racun sistem saraf pusat, racun jantung. Kemudian menurut jenis bahan, golongan zat kimia tertentu biasanya memperlihatkan sifat toksik yang sama, misalnya golongan alkohol, fenol, logam berat, organoklorin, dan sebagainya. Kemudian jalur masuk racun dapat yang pertama itu keracunan melalui mulut, alat pencernaan, contohnya makanan yang mengandung racun. Yang kedua keracunan melalui pernafasan, contohnya menghirup gas atau udara yang beracun. Terus keracunan melalui kulit atau kontak, absorpsi, contohnya zat kimia pertanian seperti insektisida. Kemudian 4, keracunan melalui suntikan ataupun gigitan, contohnya itu obat suntik, penyalahgunaan narkotik, dan psikotropik. Kemudian gejala umum keracunan, yang pertama itu penurunan respon, gangguan status mental gelisah, rasa takut, dan lain-lain. Kemudian gangguan pernafasan, nyeri kepala, pusing atau gangguan penglihatan, mual ataupun muntah. Kemudian lemah, lumpuh atau kesemutan, pucat ataupun kulit kebiruan, kemudian kejang, shock. Terus gangguan irama detak jantung ataupun pernafasan. Selanjutnya adalah gejala khusus keracunan. Jika teman-teman perhatikan, beberapa gejala khusus dari keracunan seperti keracunan melalui mulut atau alat pencernaan, seseorang akan merasakan mual, muntah, diare, nyeri perut,
nafas ataupun mulut yang berbau, kemudian suara parau, nyeri di saluran cerna seperti mulut dan tenggorokan, kerongkongan, luka bakar atau sisa racun di daerah mulut, kemudian mengeluarkan busa juga. Yang kedua ada keracunan melalui pernafasan. Jika seseorang menderita keracunan yang melalui sistem pernafasan, biasanya seseorang akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Yang kedua, kulit kebiruan, nafas menjadi bau, batuk ataupun suara parau. Yang ketiga, keracunan melalui kulit. Keracunan melalui kulit ini ditandai dengan daerah kontak berwarna kemerahan, nyeri, melepuh yang meluas, dan kemudian syok anafilaktik. Yang keempat, keracunan melalui suntikan ataupun gigitan. Seperti luka di daerah suntikan atau gigitan berupa luka tusuk atau bekas gigitan. Kayak misalnya seseorang yang terkena ketusuk paku atau kegigit ular kayak gitu, biasanya menimbulkan luka di bekas gigitan. Yang kedua ada nyeri di sekitar daerah suntikan atau gigitan, kemudian akan merah. Pada kasus gigitan ular ini biasanya seseorang tersebut akan menjadi demam, mual, muntah, pingsan, lemah, nadi menjadi cepat atau menjadi lambat, kejang, bahkan akan menderita gangguan pernapasan. Selanjutnya ada pertolongan pertama pada kasus keracunan. Pertolongan pertama ini teman-teman bisa melakukan amankan penderita dari tempat kejadiannya, kemudian amankan penolong dan penderita apabila diketahui zat racun itu berupa gas. Jadi agar sama-sama aman ya antara penolong dan penderitanya. Yang ketiga itu keluarkan penderita dari daerah yang berbahaya. Yang keempat, lakukan penilaian seperti respon, jika ditepuk masih respon atau enggak, coba nafasnya, kemudian cek juga nadinya. Lakukan resusitasi jantung paru atau RJP jika diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu periksa jalan nafas apabila respon penderita menurun ataupun jika penderita muntah. Segera hubungi tim medis atau petugas kesehatan. Langkah selanjutnya yaitu berikan oksigen bila ada dan amankan pembungkus atau sisa muntahan atau sejenisnya untuk identifikasi jenis racun yang terkandung dalam makanan atau dalam tubuh pasien. Periksa juga tanda vitalnya. Pemeriksaannya itu secara berkala ya. Periksa nadi, periksa nafas, dan rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah selanjutnya yaitu pertolongan pertama pada kasus keracunan secara khusus. Jika keracunan melalui mulut atau pernafasan, turunkan kadar racun dengan minum susu atau banyak-banyak air dan pemberian norit atau putih telur. Jadi sebenarnya pemberian atal bukit ya. Selanjutnya yaitu lakukan rangsangan-rangsangan muntah untuk mengeluarkan racun dari lambung. Cobalah untuk membangunkannya, lalu minta ia untuk melakukan pengeluaran sisa racun atau meludahkannya racun itu yang masih ada di dalam tubuh si pasien. Baringkan juga penderita pada posisi miring ke kiri dan berikan bantal atau penyangga pada punggungnya. Tarik tekuk tungkai yang berada di atas ke arah depan. Posisikan seperti ini disebut posisi pemulihan atau recovery position. Jika korban keracunan sadar, minta ia untuk duduk dan pastikan penderita tetap sadar hingga tim medis datang. Jadi jangan sampai penderitanya itu kehilangan kesadaran ya. Jika zat yang berbahaya itu mengenai baju atau kulit penderita,
segera bersihkan. Apabila korban keracunan tidak bernafas, lakukan prosedur CPR atau resusitasi jantung, dan paru. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang kedua itu keracunan melalui kulit. Seperti buka baju penderita yang terkena dan siram bagian yang terkena racun dengan air sekurang-kurangnya selama 20 menit. Terus yang ketiga itu ada keracunan melalui gigitan. Yang pertama itu amankan diri dari penolong dan tempat kejadian, tenangkan penderita, rawat luka serta pasang bidai bila diperlukan, pasang atau ikat pembalut elastis pada daerah gigitan. Terus jika tidak berbahaya, bawa ular yang menggigit untuk identifikasi jenis racunnya apa. Terus rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang keempat itu keracunan karena terhirup. Jadi seperti jika penderita menghirup racun dari udara yang tercemar, misalnya gas karbon monoksida, segera bawa ia keluar dari lokasi untuk menghirup udara yang lebih bersih. Jika penderita muntah dalam posisi berbaring, miringkan kepalanya ke samping untuk mencegah ia terdesak. Yang ketiga itu apabila penderita tidak responsif, napasnya terhenti atau tidak bernafas, lalu prosedur CPR selagi menunggu bantuan medis datang. Terus yang penata laksanaan keracunan dan overdosis, yang pertama itu prinsip umum. Prinsip umumnya itu selama fase toksik, yaitu waktu antara onset keracunan sampai dengan terjadinya efek puncak. Penata laksanaan berdasarkan pada penemuan klinis dan laboratorium setelah overdosis akan segera timbul efek-efeknya lebih awal dibandingkan bila obat tersebut diberikan pada dosis terapi. Yang kedua itu perawatan suportif untuk mempertahankan homeostatis fisiologis sampai terjadi detoksifikasi lengkap, dan untuk mencegah serta mengobati komplikasi sekunder seperti aspirasi, ulcus decubitus, edema otak dan paru, pneumonia, rhabdomyolysis, gagal ginjal, sepsis, penyakit tromboembolik, dan disfungsi organ menyeluruh akibat hipoksia dan shock berkepanjangan. Yang ketiga itu ada penata laksanaan masalah respirasi. Ventilasi mekanik diperlukan pada penderita depresi nafas, hipoksia, dan untuk memfasilitasi sedasi terapeutik atau paralisis untuk mencegah hipertermia, asidosis, dan rhabdomyolysis yang berhubungan dengan hiperaktivitas neuromuskuler. Yang keempat itu ada terapi kardiovaskuler. Pada gagal jantung berat yang reversibel dapat dilakukan tindakan intra-aortic balloon pump, counterpulsation, dan teknik perfusi veno arterial dan atau kardiopulmoner. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanya, dan kalau masih bingung terima kasih.